Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan seluruh pemirsa agar mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga rukun damai keluarganya. Dan mari kita berdoa bersama agar seluruh pemimpin kita di negeri ini mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat BN, sebuah berita mengejutkan muncul dari Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang menyatakan bahwa di Pulau Sumatera yang paling rawan pilkadanya di Provinsi Sumatera Barat. Ini mengejutkan sekali sebab paling rawan ini bisa jadi dikonotasikan agak ke negatif oleh publik. Dan itu tentu saja membuat Sumbar agaknya menjadi bertanya-tanya. Paling rawan ini maksudnya apa sesungguhnya? Dan apa kategori dari Pak Menko Polhukam mengatakan Sumbar ini paling rawan pilkada 2024 ini? Kalau penilaiannya karena Sumbar kritis, apakah kritis itu membuat pilkada rawan? Atau apakah karena pada Pilpres kemarin ini paslon yang didukung oleh penguasa kalah di Sumbar atau bagaimana? Sahabat BN, kita baca berita ini. Detik News menurunkan berita di bawah judul Menko Polhukam _2 Sumbar paling rawan se-Sumatera terkait pilkada 2024. Berita ini hari Selasa tanggal 9 Juli 2024. Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyebut Sumatera Barat, Sumbar sebagai wilayah paling rawan se-Pulau Sumatera terkait pelaksanaan pilkada. Penuturan Hadi itu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP yang disusun Bawaslu. Anehnya, Bawaslu ketika ditanya wartawan, ketua Bawaslunya mengatakan bukan demikian. Pak, satu lagi terkait pernyataan Pak Hadi Cahyanto terkait Sumbar termasuk daerah paling rawan untuk pelanggaran di pemilihan umum kali ya. Di pilkada menurut Polhukam, menurut kami belum kami belum bisa menilai karena kami lagi menyusun indeks kerawanan pilkada untuk Sumatera Barat. Nah, di sini kelihatan sekali tegasnya jawaban Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Rahmat Bagja mengatakan itu mungkin menurut Menko Polhukam, tapi menurut Bawaslu belum. Padahal Menko Polhukam mengatakan informasi yang disampaikan ini adalah yang disusun oleh Bawaslu. Bagaimana ceritanya ini? Kita lanjutkan membaca berita ini. Pada wilayah Sumatera, Bawaslu memetakan 4 provinsi dengan potensi kerawanan tertinggi. Pertama adalah Sumatera Barat, kata Hadi melalui siaran langsung dari akun YouTube Kemenko Polhukam Selasa 9 Juli 2024. Paparan Hadi itu dalam acara Forum Kolaborasi Sentra Gakumdu se-wilayah Sumatera. IKP sendiri merupakan instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan pilkada agar segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis dapat diantisipasi. Setelah Sumbar, Hadi menyebut wilayah di Sumatera dengan peringkat IKP tertinggi adalah Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Hadi meminta agar pemetaan melalui IKP ini menjadi perhatian. Permasalahan IKP tertinggi di Sumatera Barat masuk aspek apa?
apakah penyelenggara, kontestan, atau partisipasi, kata Hadi. Selain itu, Hadi meminta penyelenggaraan pilkada di Aceh juga diperhatikan sebab provinsi itu memiliki kekhususan. Aceh diketahui memiliki partai-partai lokal yang bisa mengusung calon kepala daerah. Provinsi Aceh juga jadi perhatian karena punya otonomi khusus sehingga ada perbedaan karakteristik termasuk ada partai politik lokal yang ikut partisipasi dalam kontes pilkada, ujar Hadi. Sentra Gakumdu dapat kenali kerawanan masing-masing daerah dan menemukan mekanisme pencegahan yang tepat bagi daerahnya. Pencegahan dan pengawasan efisiensi dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pilkada yang terjadi serta mampu ciptakan peringatan diri untuk persempit tindak pidana pilkada, imbu Hadi. Sahabat BN, apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Adi Cahyanto ini agaknya perlu mendapatkan respon serius dari tokoh-tokoh masyarakat di Sumatera Barat. Seperti dari tokoh-tokoh adat yang tergabung di dalam Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau, Elkam Sumbar. Sebab kalau ini tidak tuntas informasinya, kalau hanya mengatakan paling rawan pilkada saja Sumbar pada pilkada 2024 ini, seakan-akan ini konotasinya agak negatif, agak memalukan. Kok Sumbar dikatakan paling rawan? Apa yang bisa mengganggu pilkada di Sumbar ini kira-kira? Apa? Kita tentu tidak habis pikir jadinya. Sebab kerawanan ini bisa memunculkan berbagai interpretasi di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat. Apalagi yang disampaikan Menko Polhukam Hadi Cahyanto ini tidak seirama dengan penegasan dari Bawaslu. Sementara Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengatakan informasi yang dia kemukakan ini berdasarkan IKP yang disusun oleh Bawaslu. Apakah kerawanannya akan mengganggu jalannya pilkada? Apakah kerawanannya yang lain-lain? Sulit kita jadinya menginterpretasikan penyampaian Hadi Cahyanto ini. Jadi dengan demikian sekali lagi agaknya tokoh-tokoh masyarakat di Sumatera Barat termasuk juga mungkin Pemda Sumbar perlu merespon ini, menjelaskannya kepada publik apa sesungguhnya kerawanan menurut Menko Polhukam ini. Sehingga Sumbar dikatakan yang paling rawan di Sumatera pada pilkada 2024 ini. Setelah Sumbar perlu mendapat perhatian Aceh. Bukankah semua wilayah NKRI ini perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pilkada ini? Cukupkah alasan Menko Polhukam karena Aceh punya partai lokal? Cukupkah itu saja alasannya? Lagi-lagi tentu memunculkan pertanyaan juga agaknya di tengah publik. Apakah karena Aceh ini pada Pilpres kemarin juga memenangkan Anies Muhaimin dan mengalahkan paslon yang didukung oleh penguasa? Itu tentu saja tidak bisa dikatakan membuat Sumbar rawan pada pilkada ini dan membuat Aceh butuh perhatian serius. Sebab ini negara demokrasi. Di negara demokrasi itu yang paling penting tentu fair, tidak curang pemilunya. Soal siapa yang menang, siapa yang kalah, itu tentu harus diserahkan kepada pemilih, kepada rakyat.
Jangan sampai gara-gara tidak sesuai dengan keinginan penguasa yang dimenangkan oleh rakyatnya dikatakan dia lawan. Jangan sampai itu. Dan kita tentu tidak yakin sejauh itu pengertian dari apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam ini. Semoga pilkada serentak ini berjalan sukses, terhindar dari kecurangan, dan berhasil rakyat memilih pemimpin sesuai dengan yang diinginkannya, tanpa ada tekanan, tanpa ada rekayasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.